We stand together in Christ unity. Ya, Shalom Callers. Dimanapun Anda berada hari ini, saya yakin Anda dalam kondisi yang siap menghadapi segala perkara. Karena saudara adalah orang-orang yang melekat dengan Tuhan yang hebat. Saya percaya kehebatan dan kedahsyatan Allah kita akan menyertai hari-hari kita dalam segala kondisi dan keadaan kita. Malam hari ini kita ditemani oleh hamba Tuhan yang luar biasa, Pak Pendeta Sucipto. Kita akan bahas tentang hidupi, hadapi, dan nikmati. Ini bicara bagaimana kita dengan diksi ini kita menemukan solusi yang solutif bagi masalah dan pergumulan hidup kita. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan dahulu pujian yang akan dinyanyikan oleh Sean Ariel Untung. Tuhan memberkati kita semua. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yesus, Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar.
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Ya, pujian yang mengingatkan kita kembali bahwa kalau Allah ada bersama dengan kita, ada kelepasan, ada kemenangan, ada kesembuhan. Amen. Kita percaya hari ini biarlah setiap keluarga milik Metsba yang menghadirkan hadirat Tuhan, agar Tuhan hadir dan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Malam hari ini, selamat malam Pak Sucipto. Selamat malam, Pak. Ya, kita senang hari ini bersama dengan Pak Sucipto membahas kembali mengenai hidupi, hadapi, dan nikmati. Nah, mungkin bertanya-tanyalah Colors ini apa maksudnya hidupi, hadapi, dan nikmati ini. Mungkin Pak Sucipto bisa menjelaskan kepada jemaat sehingga Colors bisa mengerti apa yang dimaksud dengan tema kita malam hari ini. Dan apa yang Tuhan taruh dalam hati Pak Sucipto yang disampaikan kepada Colors. Silakan Pak Sucipto. Oke, baik. Shalom, selamat malam Colors dimanapun Anda berada. Kita bertemu lagi dalam kita online ini untuk belajar tentang kebenaran firman yang memberi kekuatan bagi kita. Malam hari ini tema yang diusung adalah hidupi, hadapi, dan nikmati. Ini sesuatu yang harus kita lakukan untuk kita bertumbuh karena tujuan kita adalah serupa dan segambar dengan Yesus. Jadi kita harus menghidupi. Apa yang kita hidupi? Menghidupi adalah firman Tuhan dalam hidup kita. Kebenaran firman bukan hanya di dalam pikiran kita atau di dalam perenungan kita, tapi hidupi menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya. Ya, jadi itu menjadi kunci, sederhana kuncinya, hidupi, hadapi, dan nikmati. Itu akan membawa pertumbuhan rohani kita hingga kita akan menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang kedua adalah hadapi. Apapun yang kita putuskan, ketika kita menghidupi firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, pasti ada konsekuensi, ada sesuatu yang harus kita bayar lah ya. Bahasa yang sederhananya kita harus bayar supaya kita terus berjalan dalam kebenaran firman, dan menghidupi, hadapi semua hal yang menyerang kita, dan akhirnya kita menikmati. Nikmati ini dalam tanda kutip bukan menikmati sesuatu yang kita inginkan, tapi menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Amen. Bisa itu berupa mungkin persoalan kita, penyakit kita tidak Tuhan sembuhkan, bisa juga Tuhan beri kesembuhan, solusi. Hingga akhirnya kita menikmati itu, enjoy. Bahwa hidup kita adalah milik Kristus dan kita akan terus berjalan. Bahwa semuanya adalah dari Tuhan untuk Tuhan. Iya, Gitu. malam hari ini kita mendapatkan sebuah penjelasan awal tentang hidupi. Kata hidupi itu berarti bahwa kita harus mengerjakan firman, perhatikan ini. Ya. Dan ini harus menjadi gaya hidup. Firman bukan hanya dihafal, bukan hanya dibaca, tetapi firman menjadi gaya hidup kita. Karena kenapa? Karena memang tujuan Allah memberikan firman adalah kita hidup dalam firman Tuhan. Jadi artinya ketika Tuhan bilang mengampuni, gaya hidup kita harus mengampuni.
Ketika Tuhan bilang mengasihi, kita gaya hidup kita mengasihi. Artinya hari ini kita berjuang bersama, bukan sekedar pelafal firman dan penghafal firman, Ya. tetapi kita orang-orang yang menghidupi firman, begitu ya. Ya. Jadi hari ini kita sudah mendapatkan pemahaman dasar. Yang kedua, hadapi berarti kita percaya kalau kita menghidupi firman, maka kita akan bisa mampu menghadapi segala perkara yang kita jumpai hari ini. Sebab kenapa? Sebab saya percaya, kita sadar bahwa masalah yang menjerat kita hari-hari ini, masalah yang menghimpit kita itu masalah yang sangat global. Artinya semua orang mengalami hal yang Iya. sama. Tetapi yang membedakan adalah orang-orang yang besar justru muncul lewat masalah. Sedangkan orang-orang yang kecil akan tenggelam dengan masalah. Dan hari ini kita memastikan bahwa kalau kita hidup dalam menghidupi firman, kita akan menjadi orang-orang yang tangguh di tengah-tengah dunia ini. Dan yang ketiga kita dapat pemahaman dasar tadi tentang bagaimana kita menikmati. Kata menikmati artinya kita menikmati hari-hari kita bersama dengan Tuhan dalam segala perkara, termasuk kita pasrah dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita ya. Betul. Artinya begini, kasih Tuhan ini pelajaran ini menurut saya hanya bisa dipahami orang dewasa dalam iman, bahwa tidak serta-merta ketika ikut Tuhan segala sesuatu tertata dan ternikmati dengan baik. Ya, hati-hati. Sebab kenapa? Dalam kita mengiring Tuhan, tidak selalu dalam tanda petik yang enak bagi daging kita itu menjadi bagian kita. Artinya ada hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan buat kita, tapi itu yang terbaik buat kita. Nah, itu pemahaman dasar yang disampaikan oleh Pak Cipto hari ini, malam hari ini. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan lebih dalam lagi mengenai tentang ini, tentang hidupi, hadapi dan nikmati Pak Cipto, supaya jemaat bisa lebih paham lagi, lebih dalam lagi mengenal firman Tuhan. Ya, baik. Ya, yang selanjutnya adalah untuk seperti yang tadi Pak Gembala bilang, perlu kedewasaan iman untuk melihat ini semua. Memang kita harus menghidupi firman Tuhan itu dan kita melakukan, karena apa? Kita melihat bersyukur kita mempunyai Alkitab yang cukup jelas dan cukup semuanya tertulis dengan luar biasa. Bagaimana gaya hidup Kristus. Yesus tidak mengajarkan agama, tapi gaya hidup dalam perubahan-perubahan itu. Untuk itu kita harus menghidupi firman Tuhan itu bukan hanya setengah, tapi harus 100% seperti tadi Pak Gembala bilang. Mengasihi, harus mengasihi dengan tulus, dengan bukan ada bulusnya gitu ya. Kita mengasihi dengan setulus hati kita, bukan ada iming-imingnya di balik itu. Atau kita mengampuni, ya kita harus mengampuni total, bukan yang saya katakan bukan memaafkan. Itu harus dihidupi, memang penuh perjuangan. Tapi sekali lagi, inilah yang harus kita lakukan, menghidupi ini. Firman adalah bagian dari kehidupan kita. Karena firman ini adalah petunjuk dari Tuhan untuk hidup kita. Dan juga supaya apa? Jangan mimpi kita masuk surga tanpa kita tahu petunjuk-petunjuknya, apa arahannya, apa yang boleh dan apa yang tidak. Memang sekali lagi tidak mudah menghidupi ini, tetapi perlu keyakinan iman kita, perlu keputusan kita. Aku akan menghidupi firman Tuhan ini. Dan ketika kita menghidupi ini, pasti banyak orang mencemooh kita. Seperti bukan saja masalah yang lalu, tapi masalah dalam diri kita, pertentangan antara hitam dan putih. Mungkin dalam satu saat kita di dalam kehidupan kita ada sesuatu yang seharusnya kita bisa marah gitu kan. Tetapi karena kita menghidupi firman bilang ampuni orang itu, ya kita harus konsekuensinya mungkin dianggap orang lain kita pengecut. Kita, wah kamu nggak punya keberanian, kamu culun istilahnya, anak muda sekarang culun. Atau nggak mampu lah. Tetapi itulah konsekuensi atau yang kita hadapi. Bukan hanya diri kita, tapi dari luar pun. Kalau kita mau hidup benar, menghidupi firman, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita, semuanya pasti orang akan menyorot. Oke, sebentar saya tanya Ya. Pak Cipto. Dari paparan tadi, saya agak sedikit menarik nih, nggak bener apa enggak. Berarti kita menghidupi firman itu bukan hanya sekedar melakukan di hari-hari kita, Betul. tetapi sebaliknya di dalam segala kehidupan kita. Betul. Bukan hanya di gereja, Ya. tetapi di hari-hari kita. Ya. Panggung kita, saya mau sampaikan, panggung kita di mana orang melihat bukanlah di gereja.
Karena di gereja adalah dalam tanda petik orang-orang percaya, orang-orang benar yang tidak perlu perlu melihat figur untuk mereka hidup. Tetapi di luar sana, di luar dunia luar sana, kita membutuhkan figur yang kuat untuk meyakinkan mereka bahwa kita adalah representasi Kristus tengah-tengah hidup kita. Sebab kenapa? Saya nyaris gak pernah kerja di sebuah perusahaan ya, Pak Koyong. Tapi kita menemukan kata orang sih kalau di perusahaan tuh saling sikat, saling sikut itu menjadi bagian yang biasa. Betul. Nah, bagaimana anak-anak Tuhan hidup dalam dunia yang buas ini tetap menghidupi firman, tetap menyatakan kasih Tuhan dalam tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin begitu ya. Ya, Koyong ya. Mungkin ada yang lain mungkin disampaikan kepada umat Tuhan hari ini? Ya, selain menghadapi seperti itu, kita memang akan mendapat tekanan. Seperti Yesus lah contohnya kan. Yesus melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan Yahudi ya. Bahkan kalau saya selalu sambari guyon ya, kalau engkau nggak dikatakan aneh dan antik dalam dunia ini, berarti kau bukan murid Yesus. Bukan murid Yesus ya. Karena itu akan menjadi sesuai dengan labelnya kita berbeda kita. Ya. Kalau kau nggak aneh ya itu bukan bagian murid Yesus gitu kan. Jadi inilah yang saya katakan kita hadapi David. Nah, yang terakhir adalah yang nikmati. Nah, maksudnya adalah ketika kita mungkin kita dikucilkan berbeda, tetapi kalau kita pegang kebenaran firman, percayalah, karena kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Amen. Ya, ini yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Ya, saya juga sering mengalami seperti itu. Ketika dari muda, setelah ya anak muda merokok lah gitu ya. Setelah selesai merokok, saya tidak merokok lagi hampir 25 tahun seperti itu. Mereka bilang apa? Lu banci, bencong aja ngerokok katanya. Masa lu enggak? Nah, itu ada sesuatu yang mengintimidasi kita. Tetapi kita bilang, oh no. Memang kalau merokok kan tidak ada ayatnya kan. Tapi kita percaya ketika firman Tuhan adalah kita bait kudusnya Tuhan, tempat roh Allah bekerja. Jadi kita akan bertahan dan kita akan mampu melewati itu semua karena punya kasih karunia dari Tuhan. Karena ketika kita berjalan dalam kebenaran Tuhan, percayalah Tuhan akan memberi kemampuan ilahi bagi kita untuk menghadapi itu. Kemampuan kita untuk menghadapi dunia ini, kalau tadi disampaikan oleh Pak Sucipto, adalah tergantung radikal kita dengan Tuhan. Ya. Kata radikal itu asal kata dari kata radix, yaitu dalam bahasa Latin artinya akar. Berarti kita anak-anak Tuhan harus berakar kuat dalam firman Tuhan. Sebab kalau kita nggak kuat, nanggung, maka terpaan dunia ini membuat kita jatuh kembali. Berapa banyak orang-orang yang pernah kesaksian, bertobat, jadi hamba Tuhan, tetapi dalam rentang waktu tertentu jatuh kembali dalam dosa yang sama ya. Kenapa? Karena mereka nggak berakar kuat. Jadi hari ini kita diingatkan untuk menghadapi situasi, kita harus sadar bahwa untuk menghadapi kita perlu sifat yang radikal. Radikal itu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sebab kenapa? Radikal kita dengan Tuhan itu menentukan berapa kuat kita akan menghadapi tekanan dari luar. Sebab kenapa? Saya percaya hidup ini kita nggak bisa menolak bahwa tekanan dari luar, dari dunia ini sangat begitu hebat. Ya. Oleh sebab itu maka Scholars hari ini seberapa kita mampu menahan segala terpaan dunia ini bergantung kepada akar kita dengan Tuhan ya. Mungkin ada sampai yang ketiga mungkin mau disampaikan Pak Sucipto kepada jemaat Tuhan. Ya, yang mendasar adalah ya, kita harus mengenal siapa itu Tuhan. Bukan kata orang, mungkin bukan kata pendeta-pendeta, tetapi pribadi kita dengan Tuhan supaya penjelasannya benar. Karena maaf kata, banyak orang dulu Kristen dengan ajaran berkat. Akhirnya seolah-olah bahwa orang Kristen itu harus sukses, harus kaya seperti orang dunia. Tetapi kan dalam pemahaman kita bertemu dengan Tuhan, dalam firman Tuhan yang kita hidupi, kita akan mengerti bahwa semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita, apapun itu, bukan untuk diri kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan, untuk kerajaan Allah. Itu yang menjadi pemahaman yang akhirnya saya tarik. Yang ketiga, nikmati itu ya seperti itu. Ketika kita mungkin, ya saya sering ketemu dengan orang ya, sakit gitu kan, anak Tuhan, sampai dia menggerutu. Kok katanya saya nggak sembuh-sembuh, mana Tuhan? Saya bilang nikmati.
Ya, sesuatu kalau Tuhan tidak sembuhkan seperti Pak Gembala sudah bilang, sesuatu doa kita nggak dikabul, ya sudah nikmati dan kita enjoy, bersyukur, berserah kepada Tuhan. Ada rencana Tuhan yang dibalik itu semua buat hidup kita menjadi kesaksian yang dahsyat bagi orang lain bahwa ini aku sudah mengalami. Saya juga kesaksian. Saudara saya ya, adik saya sepupu, baru 2-3 tahun dia kena diabetes kan, dia makan obat yang gerutu. Saya bilang, kamu kecil, aku udah 14 tahun, friend, saya bilang. Aku masih sehat, jadi jangan terlalu cemas, saya bilang. Serahkan kepada Tuhan dan percayalah, kalaupun kita mati hari ini, saya bilang dengan secara radikalnya, kita akan bersama dengan Tuhan. Amin, Gitu. amin. Nah ini Betul. bagian ini menurut saya hanya bisa dicerna untuk orang-orang dewasa ya. Sebab kenapa hari ini saya sebagai pemimpin rohani, sebagai pendeta juga punya sedikit kesalahan atau mungkin jemaat salah terima. Maksudnya Ya. begini, kekristenan anak-anak itu butuh gula-gula atau Ya, permen ada suatu, yang ya. membuatnya mereka nyaman, enak. Makanya kekristenan yang anak-anak selalu diwartakan Injil itu yang menyenangkan daging. Oh, ikut Tuhan disembuhkan, ikut Tuhan diperkaya, ikut Tuhan dibuat sukses. Kenapa? Karena memang itu anak-anak yang masih menikmati gula-gula yang manis ya. Tetapi ketika kita berangkat menuju kedewasaan rohani, maka cara berpikir kita berbeda dengan anak-anak, kita berpikir dengan dewasa. Ya. Orang yang dewasa, world view-nya tidak melihat dari enak atau tidak, tetapi dari baik atau tidak. Yes. Makanya kita perhatikan, obat anak-anak kalau sakit semua dikasih cita rasa buah. Supaya apa? Anak-anak mau minum. Tetapi buat orang yang dewasa, tidak perlu lagi dikasih cita rasa buah. Karena dia tahu bahwa apa yang dia minum ini menyembuhkan. Amin. Jadi hari ini jangan lihat kemasannya. Hidup kita mungkin tidak sewarna-warni orang lain, tidak secerah orang lain. Tapi percayalah, hidup yang kita jalani bersama dengan Tuhan selalu itu yang berkenan kepada Allah. Ya. Sebab kenapa sekarang hari ini kita harus berangkat menuju kepada kedewasaan, kita harus siap menikmati hal-hal yang dalam tanda petik buruk dalam hidup kita yang menurut Tuhan yang terbaik dalam hidup kita ya. Itu. Jadi seperti tadi Pak Sipto jelaskan, kata hamba Tuhan, dia sebagai pendeta hamba Tuhan 14 tahun dia kena diabetes. Kenapa Tuhan gak sembuhkan? Saya teringat dengan kisahnya Smith Wigglesworth. Ya. Smith Wigglesworth adalah seorang hamba Tuhan yang hebat, dia tukang pipa. Satu saat dia bertobat dan dia melayani Tuhan dengan cara yang luar biasa. Dia khotbah dan di altar call dia pakai sarung tinju. Jadi kalau orang sakit maju dipukul sembuh. Nah kalau nggak salah saya pernah baca, dia itu bisa membangkitkan orang dalam pelayanannya hampir 20 orang. Orang mati dibangkitkan. Kalau puji Tuhan saya kebanyakan saya doain orang sakit langsung mati. Kenapa? Karena biasanya saya pendeta, gembala, kan punya staf-staf tuh, punya teman-teman pengembalaan. Kalau sakit-sakit yang biasa mereka yang diundang. Kalau udah penyakit terminal saya yang diundang. Jadi pas saya apes terus meninggal ya. Nah yang menarik dari 20 orang yang dibangkitkan itu, dia punya satu kekurangan bahwa anaknya yang perempuan itu tidak bisa mendengar, tuli. Maka orang bilang, wow, kenapa orang bisa dibangkitkan, bisa sembuh, tetapi anaknya sendiri tuli. Nah dia bilang begini, itulah yang menunjukkan bahwa faktanya kuasa kesembuhan bukan milik saya, tetapi miliknya Tuhan. Jadi bagaimana dia bisa menikmati dan tanda petik salib yang luar biasa dengan sukacita. Nah hari ini anak-anak Tuhan semakin sudah dewasa dituntut semakin mengerti isi hatinya Tuhan. Kadang-kadang salib itulah yang menjadi bagian hidup kita. Betul. Mungkin begitu ya. Ya, Betul ya. Dan oleh sebab itu maka jangan lupa hari ini hidupi, hadapi, Nikmat. dan nikmati ya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Bapak yang baik, malam hari ini kami berdoa sekali lagi buat Kota Cikampek secara khusus. Yang kami dengar hari-hari ini memasuki zona yang hitam. Mungkin menakutkan, mendebarkan bagi sebagian orang. Tetapi kami percaya di mana ada Tuhan, di situ ada perlindungan. Di mana ada Tuhan, ada belas kasihan Amin. Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan berlaku dalam kehidupan kami semuanya di tempat ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk para medik, untuk Dokter Hosana, untuk Dokter Handi dan Dokter Ivon, Dokter Ria di Bengkulu, semua Tuhan jagai mereka untuk memelihara hidup mereka dan memberkati hidup mereka. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sebentar, saya ada pengumuman. Kemarin saya berbincang-bincang dengan Pak Sucipto,
kami mendapatkan informasi bahwa Cikampek ini sudah ditenggarai memasuki zona hitam. Jadi ada beberapa zona yang diberlakukan kepada wilayah-wilayah. Kalau sehat itu zonanya hijau, biru, lalu kuning, lalu merah. Merah itu berarti zona yang cukup crowded dengan paparan virus corona. Nah, hitam itu sudah di atas merah. Tadi saya bincang dengan Pak Agus, kalau untuk kota besar diterapkan zona hitam itu populasi yang kena COVID-19 itu sekitar 1.000 orang. Nah, mungkin itu kota besar. Nah, Cikampek sampai Kelari ini kena zona hitam katanya ya. Nah, kita berdoa secara khusus, jangan lupa untuk kota Cikampek ini tempat kita tinggal hari ini kita jagai. Dan berkaitan dengan jadwal ibadah kita, sekali lagi kita sangat berharap sekali dengan perkembangan dari pemerintah. Ya, sebab rencananya hari ini tanggal 26 mungkin akan disampaikan pengumuman akan dicabut atau diperpanjang PSBB ini ya. Sebab kalau zona hitam, saya rasa sebagai gembala saya harus mengambil keputusan untuk menunda jadwal ibadah kita ya. Karena walaupun bagaimana nyawa saudara, jiwa saudara adalah bagian yang terpenting ya. Jadi saudara harus mengerti situasi yang seperti hari ini terjadi. Doakan terus agar kami hamba Tuhan tetap kuat bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kingdom of love, kingdom of love. We stand together in Christ unity.